Ya guys, selamat datang lagi di channel Fake Architect. Kali ini saya akan membahas material apa saja yang bisa dipasang di area eksterior, khususnya untuk hiasan dekorasi di bagian depan rumah. Itu semua disebut sebagai fasad. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting. Kalau nggak berguna, itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Fasad itu apa? Sekali lagi saya mau jelasin ke kalian bahwa fasad itu adalah sebuah dekorasi yang memang diperuntukkan untuk area eksterior atau area outdoor. Biasanya itu dipasang di bagian sisi depan sebuah hunian. Bisa juga dipasang di bagian samping dan juga bisa dipasang di bagian belakang. Macam-macam material fasad itu sangat banyak sekali. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu kalian bisa menggunakan batu bata. Lalu yang kedua batu alam. Yang ketiga itu bisa menggunakan kayu. Yang keempat itu kalian bisa menggunakan metal. Dan yang terakhir kalian bisa menggunakan keramik. Macam-macamnya apa aja kita akan bahas semuanya di video kali ini. Kita sekarang akan membahas ke material yang paling familiar dulu ya. Kita akan membahas jenis material fasad keramik. Keramik ini memang ya sudah gampang dicari, gampang didapat. Pemasangannya pun mudah. Jadi tukang-tukang sipil, tukang-tukang bangunan biasanya bisa memasang. Kalian juga pasti sering kan melihat kamar mandi yang bagian temboknya itu menggunakan lantai keramik. Itu juga sama halnya dengan di area depan rumah. Warnanya macam-macam dan juga secara harga relatif lebih murah. Motifnya pun dari keramik ini banyak sekali. Disarankan kalian menggunakan keramik yang tidak ada bevelnya. Kenapa? Biar tidak nampak garis natnya terlalu tebal. Semakin tipis akan semakin baik. Kurang lebih kalau untuk review material keramik untuk area fasad tidak terlalu banyak karena sebetulnya sudah banyak orang tahu. Kita akan lanjut langsung saja ke material yang berikutnya. Untuk jenis yang kedua, kita lanjut ke material familiar berikutnya yaitu batu bata. Di tangan saya ini sudah ada salah satu jenis batu bata yang bisa dibilang sebagai teknologi terbaru. Pada zaman dulu, orang itu menggunakan material batu bata asli itu untuk dipasang atau ditempel di bagian sisi depan rumah. Seiring berjalannya waktu, itu ternyata memiliki beberapa masalah seperti beban yang terlalu berat atau menambah dead load. Oleh sebab itu adalah salah satu produk yang mengeluarkan namanya ini, produknya adalah Modified. Nama produknya ini adalah Modified Clay. Ini adalah materialnya. Ini merupakan beberapa jenis yang saya punya sampelnya. Ini memiliki tekstur dengan ketebalan yang sangat tipis, jadi tidak akan menambah beban struktur. Nih, kalian bisa cek ketebalannya dan banyak sekali warna, pilihan, serta teksturnya. Ini yang saya pegang ini memiliki tekstur yang bisa dibilang tidak terlalu timbul, tapi memiliki mata-mata di sini ya, ada lubang-lubangnya. Sedangkan yang di satu sisi ini memiliki tekstur terlihat seperti bata asli nih ya. Nah, untuk warnanya ini sangat beragam dan banyak sekali pilihan warnanya. Jika kalian sekarang sudah tahu bahwa ada material pengganti dari batu bata asli, kenapa kalian masih ingin menggunakan batu bata asli? Sedangkan secara kelebihan dan keunggulan dari Modified Clay ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan batu bata asli. Kenapa? Pertama, ini bisa pemasangan melengkung. Karena secara materialnya ini elastis, dia lentur. Dan ini juga materialnya sangat ringan. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misal kata ada beban yang terlalu berat akibat dari material ini. Berikutnya, pemasangan yang sangat gampang. Kalian bisa memasang ini langsung dengan semen ya, semen mortar itu boleh. Jadi tinggal dipasang per biji per biji. Jadi nanti kalian dapatnya itu satu kotak isinya tuh banyak pieces. Karena Modified Clay ini berbahan asli dari tanah liat, di mana memang sama-sama batu bata juga dibuat dari tanah liat, memang perlu yang namanya coating untuk material ini. Fungsinya apa? Biar warnanya tetap bagus, tidak mudah berlumut dan tidak mudah berjamur. Jadi tetap harus kalian menggunakan coating. Untuk Modified Clay ini motifnya bukan hanya dari batu bata saja, tapi ada beberapa jenis yang lain. Nah, salah satunya adalah batu alam asli. Sekarang kita lanjut produk berikutnya. Sekarang kita ke material batu alam. Jenis Modified Clay ini juga memiliki beberapa pilihan di batu alam. Kalian bisa lihat sendiri. Nih, memiliki tekstur geret-geret seperti ini, garis-garis seperti ini, dan semuanya ini tipis ya. Dan ini juga bisa dicat, kelebihannya itu lagi ya. Pemasangannya pun gampang karena ringan, tidak perlu takut membawanya berat-berat karena ini ringan sekali. Ini banyak sekali pilihannya, ini salah satunya, salah duanya, dan beberapa pilihan yang lainnya.
Nih, kalian bisa cek semuanya di sini. Sekarang saya akan lanjut ke produk yang similar, yang serupa, sama-sama batu alam, tapi memiliki ketebalan yang sangat-sangat tipis. Nah, sekarang kita lanjut ke produk batu alam yang berikutnya. Batu alam itu kalian juga bisa mendapatkan di material jenis satu ini. Ini namanya adalah batu kupas. Secara pembuatannya adalah batu alam asli dalam bentuk kotakan, dikasih sebuah cairan tertentu, lalu dikasih lapisan tertentu, terus dikelentekin. Seperti di waxing, kalian bisa tonton channel kita sudah sempat pernah bahas material jenis satu ini. Kelebihannya apa? Material ini sangat tipis guys ya. Sangat tipis, bahkan ada beberapa jenis yang kalian bisa cek sendiri warna-warnanya. Ini ya, ada yang warnanya emas seperti ini, bahkan putih dengan tekstur batu asli. Kalian bisa cek ini ya, ini matanya, ini embossnya juga terasa seperti batu asli. Ada juga beberapa pilihan batu alam, kategorinya adalah kategori batu alam onyx. Itu juga ada tersedia di batu kupas ini. Kalian bisa cek. Ini adalah beberapa jenis batu kupas yang bisa tembus cahaya, seperti ini. Ada juga yang lain ya. Nih, dan yang terakhir yang ini. Kalian bisa cek ya. Bahkan di teknologi yang paling baru, sempat tim Fake Architect ini mendapatkan sampelnya, itu batu alam asli itu bisa dibuat setipis ini. Bisa digulung seperti ini dan tidak mudah pecah. Dan ini juga bisa dilipat seperti ini. Ya, dilipat seperti ini. Ini juga tidak mudah pecah. Ini seperti kita melipat kertas. Oke, dan ini memiliki tekstur batu asli ya. Ini teksturnya bisa kelihatan sekali ya. Dan produk material terbaru ini juga bisa tembus cahaya, guys. Nih, kalian juga bisa cek ya. Nih ya, ini juga tembus cahaya. Dan pemasangan untuk produk batu kupas ini ternyata sangat gampang sekali, guys ya. Tidak menambah dead load, bisa melengkung. Kalau ketemu pilar, sailing segala macamnya, mau yang tembus cahaya, dipasang di plafon segala macam, kalian bisa menggunakan lem sealant saja. Pilih produk sealant yang benar, itu catatannya. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Produk berikutnya yaitu berbahan dari kayu. Nah, kayu itu ada yang menggunakan kayu solid. Kebanyakan kalau kayu solid itu atau kayu asli ya, biasanya kalah kalau terhadap cuaca. Biasanya kalau kena air, kena panas, itu dia bisa melengkung, bisa terkena rayap, dan sebagainya. Ada yang mengeluarkan sebuah produk terbaru dengan teknologi yang paling ciamik lah ya. Ada dua jenis. Yang pertama memang dari bahan WPC, Wood Plastic Composite, dan juga yang berbahan dari Modified Clay. Ini ada semua sampelnya di kita. Lengkap ya, Fake Architect ini ya. Jadi yang pertama saya akan bahas untuk produk WPC. Nih, kalian bisa cek ketebalannya. Ini juga ada salah satu mockup. Mockup itu adalah contoh pemasangan yang bisa kalian cek ya di sini. Nah, pemasangannya menggunakan holo seperti ini. Lalu kalian bisa gunakan fitting dan disekrup ke holonya. Nah, pemasangannya di sini. Lalu karena ini ada bibirnya, ini akan tertutup nantinya seperti ini. Jadi sistem pemasangannya menggunakan holo dan juga skrup. Pilihan warnanya ada dua yang kita punya, yang warna coklat gelap dan juga coklat muda. Belinya di mana? Di toko rekomendasi kita sudah ada jual semua, ini lengkap. Kalian bisa cek. Kelebihannya adalah karena ini bahan WPC dan ini juga tebal, kalian bisa cek. Ini dari produk WPC yang kita punya sekarang, ada istilahnya Ultra Shield Guard kalau nggak salah ya. Itu apa sih? Itu kalian bisa cek di sini. Di bagian sisi luarnya itu ada lapisan berwarna coklat atau warnanya. Itu fungsinya apa? Itu jika terkena goresan atau terkena benturan segala macam, bukan warna abu-abunya yang keluar, tapi tetap warna coklatnya yang terlihat. Jadi kalau misalkan ada goresan dan lain sebagainya, itu tidak kelihatan putih-putih. Apalagi ya, ini kalian bisa cek tampilan depannya. Jadi ada motif kayunya dan di bagian belakangnya ini rata flat seperti ini. Berikutnya adalah Modified Clay. Nah, Modified Clay itu juga mengeluarkan istilahnya wood plank atau motif-motif kayu. Yang pastinya ini lebih tipis. Ya, kalau ini kan memang lebih tebal ya. Ini lebih tebal, sedangkan kalau Modified Clay ini lebih tipis. Tapi secara tampilan mungkin tidak bisa sebaik dari material WPC ya. Dari pemilihan warnanya, dari pemilihan bentuknya, tidak terkesan seperti kayu asli. Kalian bisa cek. Lebih bagus mana? Kalian bisa tulis di kolom komentar aja. Ini juga tidak perlu coating, sudah finishing. Sedangkan kalau untuk Modified Clay, ini tetap harus menggunakan coating. Karena bahan aslinya tadi tuh, bahan dasarnya menggunakan tanah liat yang dibentuk seperti kayu. Sedangkan kalau WPC, ini memang ada bahan campuran dari plastik
dan juga serbuk kayunya. Dan produk yang terakhir adalah berbahan dasar metal yang biasanya juga bisa digunakan di area fasad. Untuk produknya yang metal ini Fake Architect belum punya barangnya, tapi biar kalian jangkep kita langsung kasih insertan gambarnya aja. Material metal ini biasanya memang bisa dijadikan salah satu alternatif pemasangan dekorasi di area fasad. Biasanya yang menggunakan material metal ini adalah beberapa perusahaan atau kantor-kantor, bahkan juga bisa digunakan oleh bank-bank. Salah satu dan kalau kalian biar dapat gambaran, kalian pasti paham dan sangat familiar dengan yang namanya Pertamina, ya kan? Pertamina itu yang biasanya ada logo-logonya, ada tulisan pasti pas, dan juga ada harganya, segala macamnya. Balokannya itu semua itu menggunakan lapisan ACP. ACP itu adalah aluminium composite panel. Itu bentuknya datar, berbahan dasar aluminium yang dicampur dengan beberapa bahan dilapis-lapis menjadi sebuah produk. Itu juga bisa lentur, bisa ditekuk-tekuk. Produk ACP ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, dia juga tahan cuaca. Yang kedua, dia juga memiliki sifat yang lentur, gampang untuk dipasang. Ketiga, ringan. Keempat, memiliki banyak sekali pilihan warna. Tapi sayangnya kebanyakan warna-warna yang ditawarkan ini adalah warna-warna solid seperti merah, kuning, hijau, biru, hitam, putih, abu-abu, dan lain sebagainya. Semua jenis sudah kita bahas semuanya secara lengkap. Jika kalian ada pertanyaan lebih lanjut, langsung tambahkan saja di kolom komentar. Jika kalian memiliki atau kepingin tahu lebih lanjut mengenai produk fasad, seperti kalau jenis-jenis tipe-tipenya gimana ya Min ya? Kok Min? Desain-desainnya ada nggak contohnya? Dan lain sebagainya. Kalian langsung tulis saja di kolom komentar. Kalau bisa kata pertanyaan kalian itu atau informasi kalian itu kita rasa cukup bagus dan cukup menarik, kita akan langsung buatkan konten tersendiri. Terima kasih buat semua yang sudah nonton. Like jika suka, dislike kalau nggak suka. Bye-bye. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.